Om Santi 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 Om. Polda Bali amankan 138 paket magic mushroom seberat 1,2 kg. Jelang Galungan, pengungsi manfaatkan membuat sarana upacara untuk dijual. Mencoba wisata air baru yang dijamin seru, underwater scooter di Pulau Semangat. Warung makan unik berkonsep self-service, mulai dari ambil makanan sendiri, hitung harga sendiri, hingga mencuci piringnya juga dilakukan sendiri. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Yang mengawali informasi pagi ini, merasakan langsung kehidupan pedesaan di Pulau Dewata Bali bisa kita dapatkan di Desa Undisan. Mulai dari tur keliling desa hingga belajar membuat loloh atau jamu khas Bali. Pagi menyapa di Pulau Dewata Bali. Kali ini rasanya sungguh berbeda. Tak ada hiruk pikuk perkotaan, yang terdengar hanyalah alunan nada khas gamelan Bali. Udara pedesaan pun begitu terasa menenangkan. Selamat datang di The Umah yang berada di kawasan desa wisata Undisan Bangli. Dalam bahasa Bali, umah berarti rumah. Karena itu pula suasana dan arsitektur The Umah dibuat menyerupai rumah khas masyarakat Bali. Beratap tinggi dan kaya akan ukiran cantik. Setiap pagi satu kebiasaan yang akan selalu dilakukan oleh umat Hindu Bali, yaitu sembahyang. Nah, sekarang saya akan belajar membuat salah satu bagian penting dari persembahyangan umat Hindu Bali, yaitu canang. Canang adalah simbol ucapan syukur atas kedamaian dan permohonan perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Komponen yang dipakai pun semuanya berasal dari alam. Alasnya terbuat dari daun kelapa muda, isinya bunga warna-warni. Bunga-bunga ini harus diurutkan sesuai dengan arah mata angin. Bunga putih ke arah timur, merah ke arah selatan, kuning ke barat, dan bunga berwarna gelap ke arah utara. Ya, sebuah canang cantik ini dipakai oleh umat Hindu Bali sebagai persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, yang paling penting dari sebuah canang adalah ini dia, ini porosan, yaitu simbol dari Trimurti, Wisnu, Siwa, dan juga Brahma. Dan ini harus tempatkan di tengah bawah atau center dari sebuah canang. Setelah ditambahkan jajanan dan nasi di atasnya, canang-canang ini siap dibawa ke pura. Aktivitas sehari-hari di desa wisata ini jadi daya tarik wisatawan. Yang pertama, atraksi wisatanya ya. Dari alam, Tuhan menciptakan air terjun. Kemudian dari penduduknya sendiri dengan budayanya yang ada, dari kehidupan sehari-hari. Tadi kita lihat sendiri ada kehidupan tiap pagi, ngaturang canang, sembahyang, sebuah keunikan yang tidak ada di tempat lain. Menyiapkan canang sudah, sekarang waktunya saya mencoba sarapan khas Bali. Inilah jaje atau jajanan khas Bali, ada ketan dan laklak.
Sarapan yang pas untuk mengisi energi saya sebelum berjalan-jalan melihat kehidupan masyarakat Desa Undisan Bangli. Tapi sebelumnya saya harus berganti pakaian dulu. Nah, sudah siap? Ayo kita berangkat. Siap. Tak sendiri, saya akan ditemani Pak Rocky, pemandu saya berkeliling Desa Undisan. Sebagai desa wisata, Undisan menyimpan banyak potensi industri rumahan. Salah satunya kerajinan bunga perak untuk mahkota pengantin Bali. Satu mahkota indah ini akan dijual seharga 2 juta rupiah. Sejak dulu Desa Undisan memang terkenal sebagai salah satu pusat kerajinan perak, kuningan, dan tembaga di Bali. Ya, melanjutkan perjalanan saya akan diajak untuk melihat air terjun kebanggaan desa ini, yaitu air terjun Tangkup. Butuh waktu sekitar 15 menit berjalan kaki hingga sampai ke lokasi air terjun. Tebing yang biasa disebut wisatawan sebagai Grand Canyon ala Bali menyambut sebelum sampai ke area air terjun. Melalui aliran air kecil mengharuskan saya melepas alas kaki. Dan sampailah saya di air terjun Tangkup. Air terjun Tangkup setinggi 15 meter. Tidak berasal dari sungai, tapi air terjun ini langsung dari mata air. Air terjun ini dianggap sakral dan biasa dipakai sebagai tempat upacara pembersihan atau melukat. Karena itu dilarang keras untuk membuang sampah sembarangan di sekitar air terjun. Tidak terasa sudah hampir sore, saatnya kembali ke area hotel. Namun sebelumnya saya diajak mampir untuk melihat tanaman obat yang ada di sekitar Desa Undisan. Pohon kunyit yang sudah cukup matang siap dipanen. Yap, kali ini saya akan diajarkan membuat jamu khas Bali atau yang disebut loloh. Kunyit yang tadi dipanen dibersihkan dan dikupas terlebih dahulu. Lalu tinggal dicampur air dan disaring. Tambahkan madu dan jeruk agar lebih segar. Jamu kunyit ini ternyata sangat baik loh, sebagai antioksidan juga membantu kesehatan pencernaan. Ternyata loloh kunyit ini sangat enak sekali rasanya. Untuk ukuran jamu ya, rasanya itu agak sepet-sepet dan manis karena tadi kita pakai madu. Apalagi tadi kan bahan-bahannya kita ambil dari alam langsung, jadi ukuran kesegarannya pun beda. Sejak awal konsep yang diterapkan oleh pemilik The Umah adalah pembangunan desa. Kegiatan ini juga dipakai sebagai sarana promosi Desa Undisan sebagai salah satu pilihan destinasi wisata di Pulau Bali. Tidak hanya Bali Selatan saja. Jadi kita berharap bahwa turis itu datang ke desa kami, sehingga mereka bisa melihat the originality daripada Bali itu sendiri. Jadi mereka akan merasakan off the beaten track, tidak hanya artificial. Ternyata Pulau Dewata Bali masih menyimpan banyak hal menarik lainnya yang patut kita coba. Tidak melulu tentang pantai saja. Dan lengkaplah pengalaman wisata Desa Undisan saya dengan bersantai menikmati tenangnya persawahan hijau yang memanjakan mata. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Polda Bali amankan 138 paket magic mushroom seberat 1,2 kg. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official.
230, peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kucing Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di NET 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian NET 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Ditres Narkoba Polda Bali amankan 138 paket magic mushroom seberat 1,2 kg. Jamur yang tumbuh di kotoran sapi tersebut masuk ke dalam narkotika golongan 1 dan menyebabkan penggunanya berhalusinasi. Ditres Narkoba Polda Bali berhasil mengamankan 1,2 kg magic mushroom dari 3 tersangka yakni M, S, dan H. Jamur yang tumbuh di kotoran sapi ini dapat menyebabkan halusinasi bagi orang yang mengkonsumsinya. Terungkapnya kasus ini setelah adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran magic mushroom di seputaran Kuta. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil menangkap ketiga tersangka di sebuah rumah kos di seputaran Kuta. Tersangka biasanya mencari jamur kotoran sapi di seputaran Renon dan di seputaran Jalan Malboro Denpasar. Jamur-jamur tersebut oleh tersangka kemudian dibungkus dan dijual per paketnya seharga 5 hingga Rp20.000. Sementara dari hasil pengujian lab forensik cabang Denpasar bahwa jamur tersebut mengandung sediaan psilocina dan masuk ke dalam narkotika golongan 1. Bisa menyebabkan halusinasi, ya, halusinasi, tingkat hayal seseorang itu bisa dipengaruhi sehingga bisa mengikuti suasana hati. Kalau dia sedih ikut sedih, kalau dia gembira ikut gembira, seperti itu. Ketiga tersangka yang bekerja sebagai buruh bangunan ini terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jalan rusak di Dusun Kelandis, Desa Pakisan, Kecamatan Kubu, Tambahan Buleleng akan diperbaiki secara bertahap oleh Dinas PUPR Buleleng pada tahun 2018. Perbaikan secara bertahap diambil lantaran anggaran APBD Buleleng sangat terbatas.
Kerusakan jalan yang terjadi di Dusun Klandis, Desa Pakisan, Buleleng sejak 5 tahun silam akan dilakukan perbaikan oleh Dinas PUPR Buleleng. Perbaikan kerusakan jalan yang sangat parah ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembuatan drainase serta penyenderan jalan yang jebol akibat tanah longsor awal tahun 2017 silam. Jalan sepanjang 3,5 km yang tercecer ini baru akan diperbaiki oleh Dinas PUPR Buleleng pada tahun 2018 mendatang. Ini dikarenakan APBD Buleleng terbatas, sehingga alokasi dana perbaikan pun telah dimasukkan dalam APBD Induk tahun 2018. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buleleng Ketut Suparta Wijaya menjelaskan bahwa medan yang berat dan terjal merupakan salah satu kendala perbaikan jalan di Dusun Klandis. Oleh sebab itu, Suparta Wijaya meminta masyarakat Klandis pun untuk bersabar karena jalan tersebut pasti akan diperbaiki oleh pemerintah. Kemarin ya, ruas jalan itu malah kena bencana banyak. Ya. Bencana, ada longsoran banyak sekali, makanya target 5,5 kemarin itu akhirnya memang agak-agak kita kesulitan juga untuk membenahi bangunan pelengkapnya, karena kita harus membersihkan dulu longsoran-longsoran yang ada. Maka dari itu mohon bersabar ya pada masyarakat yang memanfaatkan jalan tersebut atau yang memang kesehariannya melewati jalan tersebut, mohon bersabar. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan di Dusun Klandis sepanjang 3,5 km tersebut dengan anggaran sebesar 3,5 miliar. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng menyisakan sebanyak 122 km jalan yang rusak ringan dari jumlah 1.000 km jalan kabupaten. Putu Wijana melaporkan untuk NET. TNI Manunggal masuk desa ke-100 resmi ditutup Kamis pagi di Banjarcalo, Desa Pupuan, Tegal Alang, Kabupaten Gianyar. TMMD yang dilaksanakan selama sebulan ini telah membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, jambanisasi, serta bedah rumah. Setelah dilaksanakan selama 1 bulan sejak 26 September lalu, TNI Manunggal masuk desa TMMD ke-100 akhirnya ditutup Kamis pagi. Upacara penutupan TMMD digelar di lapangan Banjarcalo, Desa Pupuan, Tegal Alang, Kabupaten Gianyar. Berbagai pembangunan infrastruktur telah dirampungkan, seperti pekerjaan jalan sepanjang 1,6 km, jambanisasi dan bedah rumah. Untuk pelaksanaan TMMD ke-100 ini, difokuskan di Desa Pupuan Gianyar yang notabene masih minim infrastruktur memadai. Dengan mengusung peningkatan ketahanan pangan, program TMMD juga menggandeng Kementerian Pertanian terkait pencetakan sawah baru, serta pendampingan pertanian bagi warga sekitar. Di samping itu juga ada program non-fisik, seperti kita tanamkan bela negara, wawasan kebangsaan. Di samping itu juga ada program dari SKP di setempat, dalam rangka intinya adalah kebersamaan dan gotong royong. Dalam penutupan TMMD kali ini, juga digelar berbagai pameran stand, pembangunan pertanian, UMKM, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Diharapkan dengan terlaksananya TMMD mampu meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat melalui asas gotong royong. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buleleng terbitkan Kartu Identitas Anak atau disebut KIA. Anak-anak di Buleleng usia 0 hingga umur kurang dari 17 tahun kini diwajibkan memiliki identitas anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng akhirnya menerbitkan Kartu Identitas Anak untuk anak-anak Buleleng. Sebanyak 239.000 lebih anak Buleleng akan dibuatkan Kartu Identitas atau KIA. Kartu Identitas Anak ini merupakan kartu layaknya kartu tanda penduduk warga biasa. Namun KIA memiliki kelengkapan dari KTP. Anak-anak usia 0 hingga 17 tahun ke bawah akan dibuatkan Kartu Identitas Anak tersebut. Ini dilakukan untuk memudahkan pendataan anak-anak yang ada di Buleleng. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaini mengaku penerbitan Kartu Identitas Anak ini merupakan pilot proyek Dirjen Dukcapil. KIA yang diterbitkan ini memiliki fungsi yang sama dengan KTP yang saat ini belum tuntas dilakukan pencetakan. Namun dalam Kartu Identitas Anak tersebut lebih lengkap dari KTP elektronik yang memasukkan nama orang tua dari anak tersebut.
Kartu yang dibuat ini pun berfungsi layaknya KTP, bisa sebagai pengurusan data untuk pelayanan publik seperti rumah sakit maupun saat mencari sekolah. Nurhaini menargetkan penerbitan kartu identitas anak ini tuntas pada tahun 2018 dengan anggaran langsung dari Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Ya, wajib bagi anak-anak yang sudah memiliki akta kelahiran. Jadi anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran wajib juga hukumnya untuk memiliki akta kelahiran. Itu kegunaannya untuk apa kali itu? Kegunaan sudah tentu untuk pemenuhan hak-hak anak itu sendiri. Seperti apa? Seperti misalnya pelayanan publik juga, kemudian untuk pembukaan rekening bank dan sebagainya, karena di dalam KIA itu banyak identitas yang sudah tercantum seperti nama orang tua dan sebagainya. Hingga saat ini di Dukcapil Buleleng sudah menyiapkan 39.778 keping belangko KIA pada tahap awal. Nantinya pencetakan kartu baru akan dimulai awal November dengan syarat anak-anak Buleleng harus memiliki kelengkapan berupa akte kelahiran serta kartu keluarga. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Iya, pinter. Ya, tingginya kebutuhan akan sarana upakara jelang Hari Raya Galungan dimanfaatkan sejumlah pengungsi untuk mengais rezeki. Salah satunya dengan membuat sarana upakara seperti tamas untuk kemudian dijual. Hari Raya Galungan yang jatuh 1 Oktober mendatang ternyata dimanfaatkan oleh beberapa warga pengungsi untuk mengais rezeki. Seperti yang dilakukan oleh Nengah Merta, warga asal kota Amlapura yang tinggal di posko pengungsian Ulakan Karangasem. Sejak beberapa hari terakhir tampak sibuk membuat sarana upakara. Bersama sang istri ia membuat tamas atau tempat sesajen yang bahannya berasal dari janur kelapa. Tamas-tamas ini dijual bervariasi sesuai ukuran dari harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per buah. Nengah Merta mengaku meski pembuatan kerajinan ini terbilang mudah, namun bahan seperti janur sangat sulit didapatkan. Sejak Gunung Agung berstatus awas, pasokan janur dari dan menuju Karangasem jarang. Meski demikian, ia tetap merasa bersyukur karena hasil dari penjualan kerajinan ini dapat memberi tambahan modal selama berada di pengungsian. Ini untuk persiapan galungan juga nih Pak nggih? Persiapan galungan untuk dua kali ageng gitu. Maroras metak, ya diaspe ngantek ring pura. Hubung pedagingan. Susah napi tanggal barang. Susah. Susah. Karena napi ini kok? Kemudian munggah ini ke ongkosnya akeh. Karena Gunung Agung niki Pak nggih? Nggih semenjak niki ampun. Sejak Gunung Agung berstatus awas 22 September lalu, puluhan ribu warga lereng Gunung Agung masih berada di pengungsian. Mereka tersebar di ratusan titik pengungsian seluruh Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sesaat lagi netizen dihebohkan dengan undangan pernikahan seorang pemuda dengan 2 perempuan sekaligus. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, NET 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ESG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. NET 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di NET. Sahabat Indonesia kali ini bersama Wahyu Aditya, a.k.a. Wadit. Saya gelisah kenapa kok tidak banyak karya animasi lokal. Akhirnya saya harus menciptakan lembaga yang minimal bisa mencetak banyak orang yang bisa membuat animasi. Ingin merubah persepsi bahwa menggambar itu bukan urusannya seniman, tapi menggambar adalah salah satu cara berkomunikasi. Bersuara lewat karya, itu dia ya. Hai guys, welcome to Vegas.
acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Reza Sumendra kan, Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Radley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Kembali di Net Bali, Siti Raisa Miranda, putri yang tidur selama 13 hari akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Ansari Saleh. Untuk mendalami penyakit hypersomnia, dokter akan mengobservasi Echa selama beberapa hari. Kamis siang, dokter spesialis kejiwaan dan dokter spesialis syaraf datangi rumah Siti Raisa Miranda atau Echa. Kedua dokter ini langsung mengecek kondisi vital Echa dan melakukan beberapa rangsangan untuk memancing respon Echa. Setelah dilakukan pemeriksaan, mulai dari mata dan pemancingan respons syaraf pada tangan dan kaki, Echa masih belum bisa merespon dengan normal. Bagian pinggul belakang Echa yang pernah memar setelah kecelakaan September 2016 lalu juga diperiksa. Karena tidak tunjukkan respon yang baik, gadis 13 tahun ini dianjurkan segera dibawa ke rumah sakit. Yang jelas gejalanya ya hipersomnia. Tapi hipersomnia banyak sekali yang bisa menyebabkan hal tersebut. Ya. Bisa. Tadi saya bilang faktor-faktor dari penyakit saraf, ya, dari penyakit jiwa juga bisa. Makanya itulah yang akan kita cari. Echa kemudian diangkut menggunakan ambulans Puskesmas Alalak Selatan menuju Rumah Sakit Ansari Saleh, Banjarmasin. Tim dokter akan melakukan observasi mendalam untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan Echa mengalami hipersomnia atau gangguan kelebihan tidur. Orang tua Echa merasa lega anak kedua dari 4 bersaudara ini akhirnya mendapatkan perhatian serius dari Dinas Kesehatan. Ya, saya sangat gembira, sangat bahagia. Ternyata ada upaya dari pemerintah, walaupun saya tidak meminta untuk itu. Ini harapan saya yang ini terkabul, ada perawatan medik yang lebih lanjut. Sebelum mengalami tidur panjang, Echa dikenal sebagai anak yang aktif dan berprestasi. Bahkan pasca kecelakaan, Echa bisa beraktivitas biasa hingga salurkan hobinya bernyanyi. Akbar Laksana melaporkan untuk NET. Netizen dihebohkan dengan undangan pernikahan seorang pemuda dengan 2 perempuan sekaligus. Bagaimana warga Musi Banyuasin ini terlibat cinta segitiga hingga rela dimadu? Inilah undangan pernikahan Cindra dengan Indah Lestari dan Perawati. Mereka bertiga berencana membuat pesta pernikahan bersama 9 November mendatang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Satu calon mempelai laki-laki akan menikahi 2 calon mempelai perempuan sekaligus. Lalu, bagaimana awal hubungan mereka bertiga? Desember 2016 silam, Cindra berkenalan dengan Perawati. Keduanya pun menjalin hubungan. Namun tak lama setelah berpacaran, Cindra menghilang tanpa kabar. Tiba-tiba muncul berita Cindra akan menikahi wanita lain, yaitu Indah Lestari.
tak terima Perawati mendatangi rumah Cindra. Cindra saat itu tinggal di mes tempatnya bekerja sebagai buruh kontraktor ConocoPhillips. Sementara Indah Lestari mengikuti adat setempat. Sebelum menikah sudah tinggal bersama keluarga laki-laki. Di situ keluarga berembuk dan memutuskan bahwa Cindra akan tetap menikah dengan Indah Lestari secara sipil. Sementara Perawati akan dikawini secara siri. Indah Lestari dan Perawati sayang pada Cindra sehingga rela dimadu. Keluarga Cindra sudah menjual 2 hektar kebun karetnya untuk pernikahan Cindra dan kedua calon istrinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sementara Kementerian Agama pastikan pernikahan Cindra sekaligus dengan 2 wanita tak dapat dilaksanakan. Secara hukum serta administrasi pernikahan seperti ini tak memenuhi syarat. Kementerian Agama menilai pernikahan Cindra, Indah, dan Perawati secara hukum tidak dapat terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Ayat 1 pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki 1 istri, begitu pula sebaliknya. Di pasal yang sama ayat 2, pengadilan bisa memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Di pasal 4 ayat 1 juga disebutkan suami yang akan beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya di ayat 2 disebut pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami lebih dari seorang jika pasangannya tak dapat menjalankan peran sebagai istri, mengidap penyakit keras serta tidak bisa memiliki keturunan. Dan saya kira secara hukum itu nggak akan bisa terjadi. Karena orang yang mau menikah kedua ataupun poligami, itu prosedurnya kan mereka pertama sudah beristri kan, kemudian minta izin kepada istrinya untuk menikah lagi, dan diputuskan oleh pengadilan izin poligaminya. Untuk meminta izin ke pengadilan jika suami ingin menikah lagi, dibutuhkan waktu setidaknya 1 hingga 3 bulan. Karena itu, pernikahan Cindra dengan 2 wanita dalam waktu berdekatan tak dapat terpenuhi secara administrasi. Dina Gurning, Rebecca Tumbel melaporkan untuk NET. Masih ingat viral serangga yang muncul di Kebumen beberapa waktu lalu? Sejenis ngengat yang punya kaki panjang. Dan postingan perekam hewan ini kian viral dan diulas oleh sejumlah media internasional. Inilah wujud serangga yang direkam oleh Gandik alias Heri Sukmana di rumahnya di Desa Depok Rejo, Kebumen. Sosok serangga ini mengeluarkan sejenis tentakel. Kaki-kaki berbulu yang membuat penampakan hewan sejenis kupu-kupu terlihat menyeramkan. Video ini diunggahnya ke Facebook 19 Oktober lalu. Seketika unggahannya pun jadi viral. Dilihat lebih dari 39 juta kali dan dikomentari hingga 17.000 orang. Tak hanya di Indonesia, kemunculan serangga ini membuat panik netizen di dunia. Mereka banyak yang penasaran. Beragam komentar bermunculan mulai dari hewan aneh dan misterius. Bahkan postingan video dan foto serangga ini sempat menjadi ulasan di sejumlah media internasional. Heri tak menyangka unggahannya akan viral. Padahal dia sengaja mengunggah untuk mendapatkan info jenis hewan apakah ini. Jadi kan saya sangat tertarik dengan kupu tersebut, terus saya mengambil gambar dan mengabadikan, saya video. Nah itu terbang kemana? Kalau terbang, masih terbang ke kode ini. Oh jadi nggak ditangkap ya? Nggak saya tangkap. Dibiarkan saja? Iya. Serangga ini punya nama lain Creatonotos ganggis. Subfamili ngengat aktiin ini rupanya banyak tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Australia. Di Indonesia, Creatonotos ganggis paling banyak ditemui di daerah Papua. Yayasan Serangga Papua bersama para ahli pun telah mengeksplorasi dan mendokumentasikan spesies jenis ini. Ngengat ini unik, terutama jenis pejantan dewasa yang memiliki sejenis bulu di ujung abdomennya yang disebut koremata. Koremata atau organ aroma ini mensekresikan feromon hidroksidanidal untuk menarik pasangan. Besarnya koremata tergantung dari diet yang dilakukan ngengat ini. Koremata bisa tumbuh besar atau tidak tumbuh sama sekali dan tidak menimbulkan aroma. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, sejumlah program NET masuk dalam nominasi Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2017. Di tahun ini terdapat 20 kategori penghargaan yang diberikan KPI untuk program siaran terbaik televisi maupun radio. Dari 13 kategori program televisi Anugerah KPI 2017, 9 program NET masuk ke dalam nominasi.
Di program News, Net 12 masuk nominasi program berita terbaik. Program inspiratif lainnya seperti Indonesia Bagus, Satu Indonesia, dan Lentera Indonesia juga masuk nominasi dalam kategori berbeda. Tak hanya program, presenter Net Rahma Hayuningdia juga masuk nominasi presenter berita terbaik. Maksud dan tujuan dari tema ini adalah kita akan kemudian mendorong lembaga penyiaran untuk menyiarkan program siaran yang kemudian bisa mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, bagaimana melakukan kontrol sosial, dan juga bagaimana memberikan pesan-pesan yang informatif dan edukatif kepada pemirsa. Selain program news, sejumlah program hiburan net inspiratif seperti Sarasehan, drama Kesempurnaan Cinta, dan iklan layanan masyarakat tema Indonesia Adalah Kita juga masuk nominasi Anugerah KPI 2017. Laras Putri, Aris Satya melaporkan untuk NET. Mencoba wisata air baru yang dijamin seru, underwater scooter di Pulau Serangan. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti juga yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali segera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan Suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya, masa sih? Iya, Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Stay funky. Stay funky. Ya, cobain wisata air baru yang dijamin seru. Underwater scooter, menyelam menikmati surga bawah laut Bali sambil mengendarai skuter.
Bali bisa dibilang rajanya wisata air di tanah air. Kalau mau jajal wisata air yang baru, ada nih di Pulau Serangan. Namanya underwater scooter alias menyelam pakai skuter. Eits, sabar dulu. Lokasi penyelaman jaraknya 1 km dari bibir pantai. Kalau naik kapal cepat cukup 10 menit aja kok. Sampai, langsung ganti baju dengan wetsuit. Lanjut mendengarkan arahan dari instruktur. Penting nih, karena menyelam itu nggak bisa dilakukan sembarangan. Yang sangat perlu diperhatikan itu pertama safety-nya, ya. Yang kedua, jangan panik kalau saat kita turun ya di dalam air, karena skuter ini sangat fun ya. Bebas kita bernafas, pakai mulut, pakai hidung kita bisa. Ya, kita juga bisa berkomunikasi dalam ruangan skuter. Nah, ini dia nih skuternya. Agar seimbang, skuter harus dinaiki 2 orang sekaligus. Dan pakai helm khusus yang ada oksigennya ini. Sip, let's dive! Sama dengan motor biasa, kita bisa membelokkan arah skuter dan pencet tombol ini untuk mengatur kecepatannya. Dengan kecepatan maksimal 2 km per jam, skuter akan membawa kita ke kedalaman 6 meter. Selama 20 menit, kita bisa sambil menikmati keindahan terumbu karang dan beragam jenis ikan. Mantap! Akhirnya, dan ini keren sekali, pastinya juga sangat menyenangkan. Ini pertama kalinya saya menyelam tanpa menggunakan alat bantu, hanya menggunakan underwater scooter yang ada di belakang saya ini. Nah, sangat menyenangkan karena di dalam kita bisa berinteraksi dengan leluasa dengan ikan-ikan, apalagi nih saat kita ngasih makan. Ikannya cantik-cantik banget, langsung ngedeket ke kita semua kayak gitu. Dan karena ini baru ada satu-satunya di Bali, jadi bagi Anda nih yang lagi liburan ke Bali patut untuk Anda coba. Gimana? Asik kan? Cocok deh masuk agenda wisata kamu di Bali. Untuk sekali menyelam, siapkan saja kocek $70 Amerika atau sekitar Rp950.000. Vera Zentia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Menikmati pesona Pulau Bali tidak melulu harus mengunjungi pantai. Nah, bisa juga ke Pulau Serangan Bali yang menawarkan wisata edukasi tentang penyu. Selain bisa melihat penyu yang berada di penangkaran, kita juga dapat mengetahui lebih banyak tentang pentingnya menjaga kelestarian penyu. Halo, selamat siang. Datang ke Bali jangan ke tempat yang itu saja lagi dong. Nah, coba juga alternatif wisata lainnya. Sekarang saya sedang berada di jembatan yang menghubungkan antara Pulau Bali dan Pulau Serangan tepat di belakang saya. Pulau ini ternyata menyimpan banyak sekali pesona wisata yang menjanjikan. Nah, sekarang saya akan memulai jalan-jalan saya di Pulau Serangan dengan mendatangi satu konservasi penyu yang berada tepat di tengah pulau ini. Yuk! Berada di sebelah selatan Pantai Sanur, ini dia Pulau Serangan. Pulau ini terkenal akan keindahan alamnya juga satwa penyu. Tak heran Pulau Serangan kerap disebut Pulau Penyu. Alasannya karena banyak penyu yang singgah untuk bertelur di pesisir Serangan, terutama di bulan April hingga November. Sekarang saya akan mengunjungi satu alternatif wisata yang ditawarkan pulau ini, yaitu wisata edukasi penangkaran penyu bernama Turtle Conservation and Education Center. Berdiri sejak tahun 2006, yayasan non-profit ini digagas oleh warga Pulau Serangan, WWF, dan pemerintah Bali. Di sini kita bisa melihat siklus hidup penyu mulai dari masih telur hingga menjadi tukik dan dilepas ke laut. Imade Sukanta ialah salah satu penggagas konservasi ini. Dan hari ini saya akan ditemaninya berkeliling konservasi penyu ini. Dimulai dari hatchery atau tempat penetasan telur. Di sini hampir setiap hari kita bisa melihat anak penyu yang baru menetas. Dalam satu sarang biasanya akan ada 100 telur yang dikubur bersama.
Namun sayang, jarang sekali penetasan di hatchery ini mencapai 100%. Ada saja telur yang rusak dan tak tertolong lagi. Tukik yang dipilih hanya yang sudah terlihat sehat dan sudah bergerak lincah. Namun, sebelum dilepas di pantai, tukik-tukik ini akan dimasukkan ke dalam bak untuk terlebih dulu belajar berenang. Ada 3 jenis penyu yang dapat kita lihat di konservasi ini, yaitu penyu lekang, hijau, dan sisik. Semua jenis ini selalu datang untuk bertelur di pesisir Serangan. Tak hanya sebagai penangkaran, TCEC juga menjadi tempat pengobatan dan pemulihan penyu-penyu yang diselamatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Menjadi tempat konservasi dan pusat pembelajaran tentang penyu, TCEC membuka program volunteer atau relawan. Tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan dan kepedulian kepada penyu juga lingkungan. I'm volunteering here because I'm worried about the population of the turtles, and that's why I want to help here, like make the population bigger. Perharinya tak sedikit wisatawan yang datang ke sini, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tapi bagi pengunjung dilarang keras memegang penyu. Jadi kalau kita biarkan memegang satu penyu itu, ya berapa tamu wisatawan yang akan datang yang tiap hari di penyu itu akan dipegang dan dipegang, akhirnya penyu yang jadi korban. Sekarang saatnya kita membawa tukik yang lahir pagi tadi ke habitat asli mereka, laut lepas. Sebelum melepas tukik, hal penting yang harus dilakukan adalah membersihkan jalan yang akan mereka lalui. Nah, saatnya mengucapkan selamat tinggal pada tukik-tukik lucu ini. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Warung makan unik berkonsep self-service mulai dari ambil makanan sendiri, hitung harga sendiri hingga mencuci piringnya juga dilakukan sendiri. Penasaran seperti apa? Sesaat lagi tetap NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di NET.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali dan kini waktunya kita berburu kuliner. Nah, tepatnya di kawasan Ubud ada warung makan unik berkonsep self-service. Mulai dari ambil makanan sendiri, hitung harganya sendiri hingga mencuci piringnya juga dilakukan sendiri. Ingin mencari kedamaian dan ketenangan hati jika berwisata di Bali? Para pelancong pasti tahu jawabannya. Harus datang ke kota apa di Bali? Yap, benar banget, Ubud. Kota Ubud lama dikenal akan kehidupan masyarakatnya yang selaras dengan lingkungannya yang hijau, termasuk dalam pilihan kulinernya, yang kini mulai merambah ke gaya hidup sehat vegetarian. Resto serba sayuran sangat mudah ditemukan. Salah satunya warung makan Nine Angels di Jalan Suweta Ubud ini. Suasananya nih langsung terasa di lorong menuju resto. Beragam lukisan dan dekorasi seni menyambut pelanggan. Di sini, kita harus melayani diri sendiri alias self-service. Enak banget, udah lapar. Nah, semua makanan itu harganya adalah Rp6.000 per menunya. Jadi masih diingat berapa harga yang kita ambil semuanya. Setelah ini saya bakal ngambil nasi dan kita langsung makan. Nyam-nyam. Makan makin lahap karena suasana resto ini begitu asri dan tenang. Makan sudah selesai, waktunya bayar. Enak banget, apalagi suasana makannya tuh nyaman banget di sini. Sekarang saatnya untuk membayar. Tadi aku makannya 1 nasi sama 3 menu ya. Artinya 4 dikali 6 24.000. Kita masukin di sini. Tak selesai di membayar loh, pengunjung wajib mencuci piring yang sudah dipakai. Benar-benar self-service ya. Pemiliknya Suwardi Tony awalnya cuma bereksperimen. Tujuannya untuk memberikan ruang kebaikan dan kejujuran yang sering dilupakan di zaman sekarang. Memang ada risiko. Jadi risikonya ada juga memang orang yang tidak bayar. Dan ada juga orang yang memanfaatkan secara tidak langsung. Ya cuman kita berpikirnya sederhana kok. Kalau ketika balik lagi ke tadi, ketika orang tidak bayar mungkin mereka lupa. Dan kalau mereka tidak lupa mungkin mereka nggak punya uang. Konsep yang tidak biasa ini selaras dengan prinsip recycle yang tercermin dalam desain resto. Beragam barang-barang bekas disulap menjadi penghias manis dekorasi. Resto pun tak melulu menjadi tempat mengisi perut, tapi juga tempat bersantai sambil menjemput inspirasi. It's magnificent. For me, this place is like a fairy tale place, like the movie Avatar, if you've seen it. Everybody is responsible for his own actions, like when we want to support and to have a place that we love and like, we have to all take care of it, but not somebody looking after what we are doing. Tertarik mampir? Nine Angels buka setiap hari sejak jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan setelah ini kami akan memutarkan video klip dari Harmonia Band dengan genre pop folk yang beranggotakan 4 orang ini akan membawakan lagunya berjudul Nusa Penida. Nah, bagi kalian yang punya video klip musik atau cover dan ingin tayang di Net Bali, kalian bisa cek syarat dan ketentuannya di Instagram kami, Net Bali Official. Saya Vera Zenvia, selamat berakhir pekan, matur suksma. Om Santi 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 Om. Di Nusa Penida, di Nusa Penida, di Nusa Penida. Bersama semua
sampai Pantai Atkoh.